pelajaran mau kasus dari mata kuliah PPG. Ini masalah cara mengatasi kesulitan mahasiswa. Nah, kan bagaimana cara pendidik menyikapi siswa yang sulit dalam memahami pelajaran atau materi? Kan biasanya ada anak siswa yang baru masuk terus bilang lagi mungkin minat sama belajar kalau ini Iya. Baik, untuk pertanyaannya yang jelas ketika kita menghadapi beberapa hambatan dalam kegiatan proses belajar mengajar kepada siswa, itu diantaranya adalah peserta didik atau siswa itu tidak mampu atau kurang mampu untuk bisa menerima materi pelajaran. Ya, dari mana guru itu bisa dapat informasi tersebut? Itu setiap kegiatan proses pembelajaran itu kan nanti akhirnya kan ada evaluasi. Evaluasi itu adalah sebagai bentuk kegiatan di mana siswa nanti akan dinilai baik itu dari nilai sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Karena bagaimanapun standar penilaian itu tidak lepas dari 3 hal: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari situ kita bisa melihat tiap peserta didik yang ada. Nah, sedangkan dengan hubungannya dengan siswa yang kurang bisa menerima materi, itu biasanya mendapatkan hasil ujian itu biasanya di bawah KKM atau kriteria ketersediaan minimal. Setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, setiap mapel itu kan ada mata pelajaran yang sesuai dengan KKM. Jadi siswa dinyatakan lulus itu nanti KKM-nya berapa? Kalau di kita KKM-nya adalah 75 untuk seluruh mata pelajaran. Jadi kalau misalkan kurang dari 75, itu ada kegiatan remedial. Remedial itu adalah kegiatan memberikan materi kepada peserta didik, kemudian melakukan ujian ulang sampai nilainya di atas 70. Nah, apabila nanti ketika ujian remedial itu adalah kegiatan memberikan materi kepada peserta didik, kemudian melakukan ujian ulang sampai nilainya di atas 70. Nah, apabila nanti ketika ujian remedial mendapatkan hasil masih di bawah KKM, kita akan menginterview atau mewawancarai siswa yang bersangkutan kenapa sampai hasilnya seperti ini, baik itu dari nilai sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Kalau nilai sikap itu biasanya kan dari deskriptif kualitatif A, B, C kan ini, karena kan hubungannya sama tingkah laku. Sedangkan kalau aspek pengetahuan dan keterampilan itu nanti hasilnya itu adalah dari skala nilai 0 sampai 100 ya. Nah, biasanya kita bisa mengetahui hambatan-hambatan dari siswa yang bersangkutan apa karena tidak belajar, apa karena tidak bisa fokus dengan materi yang disampaikan, atau karena ada faktor lain, kurang adanya motivasi atau semangat belajar kepada peserta didik. Kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah siswa yang sering bolos sekolah itu mengalami kesulitan dalam belajar, seperti cenderung kepada hal-hal yang negatif sehingga pemikiran belajar itu semakin pendek, nggak ada? Maksudnya anak yang bolos gitu dah? Iya. Itu dampaknya dalam mengalami kesulitan belajar itu bagaimana? Apa dia malas atau gimana, atau nggak pernah mendengarkan? Ya, yang jelas kan kalau istilah bolos itu kan apa sih? Bolos itu kan tidak masuk sekolah, absen karena faktor kesengajaan, alta kan, karena tidak ada kepentingan, sakit dan sebagainya. Itu biasanya siswa yang bersangkutan hambatannya itu tidak ada motivasi belajar.
Nah, tekanan-tekanan seperti ini kepada hambatan-hambatan tidak ada motivasi belajar ini karena mungkin dari siswa yang bersangkutan mungkin ada masalah secara psikologis, kejiwaan, atau mungkin karena ada masalah yang memang dia pikir kalau masalah tersebut itu masih tidak bisa dipecahkan. Makanya ketika anak yang seringkali bolos itu pasti seringkali menghambat kegiatan pembelajaran. Ya. Nah intinya arek lewis mari bolos, biasanya wis cara ya berkurang. Nah kalau semangat belajar berkurang, biasanya dampaknya ya banyak materi pelajaran yang tertinggal atau tidak bisa diterima oleh peserta didik tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasi kebolosan para siswa? Nah kalau kebolosan para siswa itu biasanya kalau di SMK Anwarul Maliki itu ada beberapa SOP ya atau aturan. Di antaranya apabila bolosnya sampai 3 hari itu nanti siswa tersebut akan mendapatkan panggilan ya. Apabila nanti dipanggil siswa tersebut oleh wali kelas, pertama yang ditangani itu wali kelas dulu. Wali kelas nanti sampai 3 hari ternyata masih bolos, itu nanti ada istilahnya home visit. Kegiatan home visit itu di mana wali kelas nanti bersama guru BK langsung berkunjung kepada rumah peserta didik atau siswa. Di situ kita akan berinteraksi dengan siswa, dengan ibu atau bapak wali murid juga. Nanti mungkin ada kendala-kendala kenapa sampai tidak masuk sekolah dan lain sebagainya. Karena di lapangan itu banyak hal ya yang terjadi. Di antaranya ada memang benar-benar tidak masuk sekolah absen ya dan ada di rumah. Ada juga yang memang siswa itu memang masuk dari rumah sudah pakai seragam ya, tapi nggak nyampe di sekolah. Ada seperti itu ya. Jadi cara mengatasinya yang jelas ya adanya bimbingan dan pengarahan dari wali kelas. Biasanya untuk pertama ketika ada semacam itu ada pembinaan, pengarahan ya. Kemudian kalau sampai diulangi lagi ada surat pernyataan ya. Terus kemudian di surat pernyataan tersebut nanti mengetahui wali murid. Yang jelas wali murid mengetahui apabila siswa tersebut nanti absen sampai sekian hari nanti dinyatakan tidak naik kelas. Kan ada itu di kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk kriteria kenaikan kelas siswa tidak boleh absen sekian hari dan lain-lain. Kira-kira seperti itu untuk sanksi-sanksinya. Sedangkan untuk memberikan semacam terapi agar supaya anak semangat belajar, ya mungkin nggak bisa instan ya, karena kadang banyak siswa yang ditangani itu seringkali ya karena selain tidak mempunyai motivasi belajar, mungkin ada permasalahan-permasalahan lain. Mungkin bisa juga dengan masalah finansial, keuangan. Ada juga anak yang malu karena mau sekolah karena mungkin karena ada tanggungan administrasi sekolah yang sampai sekian sebelum itu. Saya kira seperti itu. Oh iya.